Saltanat Nukenova lahir pada tanggal 15 Mei 1992 di Pavlodar, Kazakhstan yang berbatasan langsung dengan Rusia. Dia terlahir dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Dia adalah putri satu-satunya dalam keluarga dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Aitbek, di mana mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Menurut keluarganya, Saltanat adalah sosok orang yang ceria dan yang selalu menyediakan waktunya untuk orang lain yang membutuhkannya. Tumbuh dalam budaya patriarki di Kazakhstan yang masih kuat dengan tradisinya, membuat orang tua Saltanat ingin memberikan peluang yang baru bagi anak-anak mereka. Mereka menyekolahkan Aitbek di Amerika Serikat dan Saltanat di Inggris. Kedua anak ini tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan mereka. Terlepas dari semuanya itu, Saltanat menjalani hidup yang menyenangkan dan bebas dari masalah. Di usia dewasanya, Saltanat bekerja sebagai seorang ahli astrolog. Hobinya itu dimulai setelah ibu baptisnya menghadiahkan buku tentang astrologi. Saltanat ingin membantu semua perempuan yang mengalami kesulitan, baik dalam hubungan keluarga atau masalah pernikahan. Seorang pria bernama Kuandik Bishimbayev membuat janji dengan Saltanat untuk menggunakan jasanya. Sejak pertemuan pertama, Kuandik jatuh hati padanya dan mencoba untuk mendekati Saltanat yang awalnya terus menolak permintaan tersebut. Pada akhirnya, Kuandik berhasil mendapatkan nomor telepon pribadi dari Saltanat, dan dia mulai mengirimkan pesan-pesan seperti mengajaknya untuk bertemu. Yang lucunya, Kuandik juga ada meminta kepada Saltanat untuk tidak mempercayai semua berita yang tertulis tentang dia. Mereka mulai berbicara setiap hari dan lama-kelamaan Saltanat juga jatuh hati pada pria ini. Walaupun ada sedikit perbedaan sifat di antara mereka, hubungan mereka berjalan dengan baik. Kuandik memang memiliki kriteria yang mumpuni di mata para wanita. Di tahun itu, usia Saltanat sudah 30 tahun dan dia tidak mengetahui kalau hidupnya akan berubah secara drastis. Kuandik adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1980, sekitar 12 tahun lebih tua daripada Saltanat. Dia pintar secara akademis yang membuatnya memiliki kepercayaan diri dan ego yang tinggi. Akibatnya dia memiliki kebiasaan meremehkan orang-orang di sekitarnya. Keburukannya itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah seorang yang pintar. Dia lulus dari Universitas Narsus pada tahun 1999 dan pada tahun 2001 dia lulus dari Universitas Dula. Di tahun yang sama juga, sebagai bagian dari beasiswa yang diterimanya, dia menerima gelar master di jurusan administrasi bisnis di Universitas George Washington di Washington DC, Amerika Serikat. Selepas itu dia memulai karir politiknya dan menjabat sebagai Menteri Perekonomian Nasional Kazakhstan di tahun 2016. Karirnya yang melesat cepat itu harus dihempaskan dengan kasus korupsinya. Di 10 Januari 2017, dia divonis bersalah karena diduga menerima uang suap. Dan di tanggal 12 Januari, dia ditangkap dan di tanggal 14 Maret 2018, pengadilan menyatakan dia bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Di tahun 2019, dia mengajukan banding dan diterima oleh pengadilan, yang membuat hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun saja. Dan akhirnya dibebaskan lebih cepat pada tanggal 11 Oktober 2019. Sebelum bertemu dengan Saltanat, Kuandik telah menikah 2 kali yang semuanya berakhir gagal karena adanya KDRT. Menurut pernyataan dari mantan istrinya, Kuandik digambarkan sebagai sosok yang suka menindas dan mengatur. Mereka tidak diizinkan untuk bertemu dengan keluarganya sendiri, bahkan melalui telepon sekalipun. Saat perjumpaan pertama Saltanat dan Kuandik di bulan Agustus 2022, semuanya berjalan baik-baik saja.
Kuandik memberikan banyak hadiah dan mengajak Saltanat untuk pergi berlibur. Saltanat merasa beruntung, berpikir telah mendapatkan cinta sejati setelah menunggu bertahun-tahun lamanya. Hubungan mereka semakin dekat dan Kuandik membagikan kisah romantisnya itu di sosial media. Dan 2 bulan sejak pertemuan pertama, mereka memutuskan untuk menikah. Namun situasi ini tidak diterima sepenuhnya dari keluarga Saltanat, terutama dari kakaknya. Dia menentang keputusan ini karena terlalu mendadak dan takut kalau adiknya itu belum terlalu mengenal pasangannya karena baru kenal selama 2 bulan. Dan pernikahan ini nantinya akan menjadi seperti perjudian. Tetapi mata Saltanat telah dibutakan oleh cinta. Terlepas dari semua tantangan yang ada, Saltanat tetap meneruskan rencananya. Dan tak lama setelah pernikahan itu, perilaku Kuandik berubah dengan cepat. Dia mulai mudah marah pada segala hal dan menjadi sangat pencemburu. Dia melarang Saltanat pergi meninggalkan rumah, atau lebih tepatnya melarang Saltanat untuk pergi sendirian. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk datang bertamu ke rumah. Dia juga menyuruh Saltanat untuk berhenti bekerja. Dan dia juga terus memeriksa isi ponsel dari istrinya itu. Keadaan menjadi lebih parah saat Kuandik tidak mengizinkan Saltanat untuk bertemu dengan keluarga dan teman dekatnya. Ketika Saltanat mencoba untuk melawan, Kuandik menjadi sangat marah, meneriakinya dan menyakitinya secara fisik. Namun Saltanat terus berjuang untuk melanjutkan pernikahannya dan memperbaiki keadaan. Tetapi dia dihadapkan dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Mengetahui kalau suaminya itu telah bercerai 2 kali dengan mantan istrinya, Saltanat memutuskan untuk bercerai juga. Namun Kuandik saat itu telah menjadi tokoh berpengaruh di negara itu, memiliki lingkaran sosial yang luas, sehingga di negara yang masih menjunjung budaya patriarki membuat tidak mudah bagi Saltanat untuk menceraikan suaminya. Saltanat mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam. Dia masih berusaha menjaga hubungan yang baik dengan suaminya. Namun setiap kali suaminya itu marah dan mulai memukulinya hingga mengalami luka memar di wajah dan tubuhnya, Saltanat akan mengirimkan foto memar itu kepada kakaknya. Saltanat memang sudah menceritakan pada keluarganya tentang masalah yang dihadapinya dan keinginannya untuk bercerai. Pada tanggal 9 November 2023, pasangan ini pergi makan bersama di sebuah restoran. Seharusnya ini akan menjadi makan malam yang romantis. Namun begitu memasuki pintu restoran, masalah mulai muncul di antara mereka. Dan kekerasan pun tak bisa dielakkan. Sesuai yang terekam dalam kamera CCTV restoran, Kuandik terlihat memukuli Saltanat, menarik tubuhnya dan mendorongnya ke arah tembok. Kuandik lalu menyuruh Saltanat untuk masuk ke dalam ruang VIP restoran. Dan di dalam ruang itu, Kuandik memukuli Saltanat hingga dia terjatuh. Dan sebesar apapun Saltanat mencoba untuk bertahan dan mencoba melawan, dia tidak berdaya. Dalam keadaan sudah tak mampu bergerak, Kuandik tetap meninju berkali-kali ke wajah dan menendang tubuh Saltanat. Saltanat takut kehilangan nyawanya dan sebagai percobaan terakhirnya dia melarikan diri ke toilet dan bersembunyi di sana. Namun suaminya itu berhasil mengejar dan mendobrak pintu toilet. Di satu titik, Saltanat berhasil melarikan diri dari ruang VIP itu. Saat itu ada banyak pengunjung lain di luar dan pegawai restoran juga melihatnya. Namun tidak ada seorang pun yang membantunya. Kuandik sekali lagi menyeret Saltanat ke ruang VIP dan memukulinya lagi. Dia terlihat sempat menuju ke bar untuk minum alkohol dengan pengunjung lain sebelum kembali lagi ke ruang VIP. Merasa kelelahan, Kuandik meninggalkan istrinya dalam keadaan babak belur. Dan karena merasa tidak tega melihat keadaan Saltanat saat itu, dia menutupi istrinya itu dengan kain selendang. Dia juga melarang pegawai restoran untuk melakukan panggilan layanan darurat dan menginstruksikan untuk menghapus rekaman CCTV dan menyuruh mereka untuk mengatakan kalau telah terjadi kerusakan teknis.
Kuandik yang adalah tokoh berpengaruh di negara itu berusaha untuk mengendalikan keadaan. Dia lalu memanggil pemilik restoran yang adalah saudara Kuandik sendiri untuk datang membantunya. Ketika saudaranya itu tiba, dia melihat keadaannya sangat kacau di ruang VIP. Dia melihat darah yang berceceran, berasumsi kalau sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Karena wajah Saltanat ditutupi kain, dia tidak tahu keadaannya sebenarnya. Namun katanya dia masih mendengar ada suara seperti suara nafas. Sehingga dia berpikir kalau Saltanat masih hidup. Dia mulai membersihkan darah dan bukti sidik jari di dalam ruangan itu seperti yang diperintahkan oleh Kuandik. Dan selagi Saltanat terbaring di dalam ruang VIP itu, Kuandik menelpon ke peramal yang meyakinkannya kalau istrinya itu akan baik-baik saja. Dia kemudian pergi membawa ponsel istrinya menuju ke gym membuat jejak seolah-olah istrinya masih hidup dan pergi berolahraga. Namun setelah jenazah istrinya ditemukan, dia pun segera ditangkap. Ketika ambulans tiba di keesokan paginya, Saltanat dinyatakan telah meninggal dunia di tempat. Dan mungkin dia sudah meninggal selama 6 hingga 8 jam sebelumnya. Menurut pemeriksaan forensik, Saltanat menderita cedera otak akibat memar luar, lecet dan luka, tulang rusuknya retak, kerusakan pada rahang dan patah tulang tengkorak. Ditemukan adanya 230 ml darah yang terkumpul di permukaan otaknya. Dan juga ditemukan ada tanda-tanda pencekikan. Polisi juga tiba di lokasi kejadian, namun saat itu hampir semua bukti telah dihancurkan. Pemilik restoran yang juga adalah keluarga dari Kuandik menolak untuk melaporkan kejahatan tersebut. Dia pun segera ditangkap oleh polisi karena telah membahayakan nyawa seseorang. Pihak keluarga mengetahui kematian Saltanat saat mereka melihat beritanya. Ketika jenazah Saltanat ditemukan, keadaannya sangat parah sekali. Kakaknya yang melihat mengatakan kalau salah satu bola matanya sampai keluar. Dan setelah pemeriksaan forensik, karena keadaan jenazah yang sangat buruk, pihak keluarga dicegah untuk melihatnya. Baik keluarga dan teman terdekat Saltanat menyatakan bahwa pasti suaminya yang melakukan hal semengerikan ini. Namun tentu saja setelah penangkapannya, Kuandik menyangkal kalau dia telah menyakiti istrinya. Dia bahkan mengklaim kalau dia tidak ada hubungannya dengan apa yang telah terjadi. Semuanya menjadi terang saat di tanggal 4 April 2024, ketika beberapa rekaman CCTV yang berhasil dipulihkan ditampilkan dalam pengadilan. Terungkap kalau beberapa file diduga dihapus pada hari kejadian yang dikonfirmasi dari pernyataan pemilik restoran. Dan dari rekaman CCTV itu sangat menjelaskan apa yang terjadi pada Saltanat. Bahkan video yang diambil dari ponsel Kuandik malah isinya lebih mengerikan. Selagi Kuandik memukuli Saltanat, dia menanyainya lusinan kali apakah dia berselingkuh dengan pria lain. Kuandik juga terlihat melecehkan Saltanat dan memvideonya dalam keadaan tak berbusana. Khusus video yang ini hanya pihak keluarga Saltanat, tim pembela dan hakim yang dapat melihatnya. Namun pengadilan diizinkan untuk mendengarkan rekaman audionya. Dan saat rekaman audio itu diputar, beberapa orang di ruang sidang itu mulai menangis. Pengacara Kuandik menyatakan kalau pertikaian itu dimulai dari perselisihan antara suami dan istri. Dan Kuandik saat itu tidak berkeinginan untuk memukul kepala istrinya, tetapi hanya ingin mengangkat dagunya saja. Namun istrinya itu bereaksi kasar, menendang dan memukul Kuandik berulang kali yang menyebabkan dia menjadi marah dan mulai membalas memukul istrinya. Sedangkan jaksa menyimpulkan kalau kejadian ini terjadi akibat dari Saltanat memberitahu suaminya kalau dia ingin mengakhiri pernikahan mereka. Dia tahu suaminya akan marah dan menyakitinya, dan dia berpikir dengan melakukannya di tempat umum akan lebih aman. Karena jika suaminya mulai bertindak agresif, akan ada yang menolongnya. Namun sayangnya perkiraan dari Saltanat itu tidak terjadi.
Jaksa mencatat momen-momen penting seperti Kwandik memukuli Saltanat hingga dia terjatuh, kemudian menjambak rambutnya dan menyeretnya ke ruang VIP yang di dalam situ tidak terdapat kamera CCTV. Kemudian dia keluar membeli alkohol dari bar dan kembali lagi ke dalam ruang VIP. Dia kemudian menelpon saudaranya yang datang untuk membantu membersihkan TKP dan semua bukti. Rekaman audio CCTV memperdengarkan saat Kwandik menghina istrinya dan menanyainya tentang adanya pria lain. Kwandik mengaku bersalah telah menyebabkan luka pada tubuh Saltanat hingga menyebabkan kematiannya. Namun dengan tegas membantah bahwa hal itu disengaja atau direncanakan. Dia juga meminta juri untuk bersikap objektif dan adil. Teman dan keluarga Saltanat bersaksi mengatakan selama setahun pasangan itu bersama, Saltanat kerap mengalami pelecehan fisik dan mental dari suaminya. Dan mereka mengetahui kalau Saltanat memang akan meninggalkan suaminya. Mereka sering melihat Saltanat dengan luka memar dan garis merah di lehernya. Aibek hadir di pengadilan setiap harinya untuk membela adiknya dari tuduhan pengacara pembela yang mengatakan Saltanat adalah wanita yang suka minum-minum, suka memprovokasi suaminya, dan tidak stabil secara mental. Seorang pendiri organisasi yang membantu korban KDRT memposting fotonya sedang memegang gelas wine. Dan kemudian menanyakan apakah dengan memegang segelas wine itu berarti seseorang bisa membunuhnya. Banyak selebriti dan rakyat Kazakhstan yang merespon postingan itu. Mereka juga memposting foto mereka saat memegang gelas wine dan menuliskan hashtag #Saltanat yang berarti untuk Saltanat. Di tengah kemarahan publik, Presiden menandatangani undang-undang baru yang menjadikan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai tindak pidana yang dapat dihukum penjara. Sebelumnya, sebagian kasus KDRT dianggap sebagai pelanggaran ringan. Pemilik restoran yang adalah saudara dari Kwandik menerima hukuman 4 tahun di penjara karena menutupi kejahatan yang terjadi. Dan di tanggal 13 Mei 2024, pengadilan menjatuhkan hukuman 24 tahun penjara kepada Kwandik atas pembunuhan istrinya. Dia diberi waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Kwandik tidak berhak menerima pembebasan bersyarat hingga tahun 2040. Di Kazakhstan, ratusan wanita meninggal dunia di tangan pasangannya sendiri setiap tahunnya. Dan menjatuhkan hukuman pada pelaku bukanlah hal yang dianggap wajar. Para penyerang diadili hanya dalam 1 dari 4 kasus KDRT yang terjadi. Dan masih banyak wanita yang masih terlalu takut dan malu untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman untuk Kwandik sudah cukup atau harusnya lebih berat lagi? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!